Hello everyone, nice to see you again in this English time. How are you? I hope that everything is okay with you at home. This time, we are going to learn about analytical exposition text. But what is meant by analytical exposition text? Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's opinion or idea about the phenomenon surrounding. Jadi, teks analytical exposition adalah sebuah teks yang menjelaskan opini penulis mengenai apa yang terjadi di sekitarnya, misalnya kejadian, benda, atau tempat. Nah, dalam menjelaskan opininya ini, penulis menjelaskan secara kritis pendapatnya pada suatu topik. Mengapa kita perlu berpikir kritis? Gunanya untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis dan juga membuat kita bisa berpikir lebih kreatif. Jadi kita bisa menemukan cara-cara yang kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahkan mencari cara-cara yang baru, ya. Jadi bukan hanya yang sudah ada, tapi mungkin inovasi-inovasi baru yang kreatif dalam penyelesaian suatu permasalahan. Hal ini sangat penting untuk membuat hidup kita lebih mudah, ya. Characteristics of analytical exposition text. Lalu, ciri-ciri dari teks analytical exposition itu apa? To persuade the readers that the idea is an important matter. Jadi, meyakinkan para pembaca bahwa topik yang diutarakan merupakan hal yang penting dan dapat diperdebatkan atau dibahas bersama-sama. Evaluates a topic critically but focuses only one side of an argument. Mengevaluasi suatu topik secara kritis tetapi hanya mendukung pendapat pihak tertentu saja. Jika kalian berdiri di pihak yang setuju pada topik tersebut, ya Anda harus memberikan dukungan pada pihak yang setuju. Tetapi sebaliknya, jika Anda merasa tidak setuju pada pendapat itu, ya Anda harus berdiri di pihak yang tidak setuju saja. Anda tidak diperkenankan untuk berdiri di kedua belah pihak, ya. Jadi Anda harus menentukan pihak mana yang ingin Anda dukung, ya. The arguments and point of views have to be supported by facts and relevant information. Jadi, semua pendapat harus didukung fakta dan informasi yang relevan. Jadi, harus didukung dengan alasan yang tepat, ya. Misalnya, prokes penting untuk dipatuhi agar pandemi segera berlalu. Nah, Anda harus menjelaskan kok penting itu kenapa. Oh, memakai masker karena itu bisa mengurangi cipratan air liur yang mengandung virus-virus berbahaya. Nah, cuci tangan bisa membunuh virus-virus yang ada di tangan. Jaga jarak. Nah, ini mengontrol hubungan langsung, ya. Jarak ini jadi mengurangi kontak langsung secara fisik, ya, dan ini bisa mengurangi reaksi penyebaran virus. Nah, jadi Anda tidak bisa hanya berhenti pada prokes itu penting. Nah, hanya itu. Lah penting untuk apa ya? Pokoknya penting aja. Nah, itu tidak boleh, ya. Anda harus memberikan alasan-alasan yang mendukung, ya. Tentu alasan yang masuk akal dan relevan sesuai dengan fakta. Okay, now please take a look at the picture.
Can you guess what kind of text that we are going to read? Yeah, that's right. We are going to read a text related to cars. Ya, kita akan membahas teks yang terkait dengan kendaraan, ya. Okay, this is the example of analytical exposition text. Ini adalah contoh dari teksnya, ya. Cars should be banned. Cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Firstly, cars, as we all know, contribute to most of the pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are terrible that people can die from them. Additionally, cars cause many accidents. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our road's biggest killers. Moreover, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework and especially talk to someone. From the facts above, I believe that cars should be banned from the city so that the people can live healthier and safer. Okay, now to understand more of the text, please find words from the text that have the following meanings. Silakan Anda cari kata-kata yang memiliki makna sebagai berikut. Di sini ada 8 kata ya. Silakan cari kata-kata tersebut di dalam teks. Can you find all those words? Excellent. Now let's continue to the next exercise. Okay, now please decide the main ideas of the paragraphs. Sekarang silahkan Anda tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya apa, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Silakan Anda isi tabelnya ya, sesuai dengan teks yang sudah kita baca tadi. Oke. Can you find all those ideas? Excellent! You are very smart. Okay, so as we know that analytical exposition text is a text that elaborates the writer's opinion or idea about the phenomenon surrounding. Nah, sekali lagi ya, jadi teks analytical exposition ini adalah teks yang menjelaskan pendapat penulis mengenai apa permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Dan dalam berpendapat ini, dia hanya mendukung satu pihak tertentu saja. Okay, I hope that you understand for this lesson. Then I'll see you next time. Goodbye.